Al-Fatihah ila ruhi qutbil awliya Syekh Abdul Qadir Gailani Al-Baghdadi summa ila ruhi Syekh Muhammad Saman Sulari jamil awliyain wa syarikil ardi ila magharibiha summa ila ruhi Sayyidil Walid Sularahi masyayikhina wa muallimina fid din Sularahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita jadikan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk jamaah kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan fadilahnya suratul Fatihah, apapun penyakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita dan jamaah kita, mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita, buat keluarga kita, kita tadahkan tangan, kita memohon, kita meminta munajat dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, segala usaha dan urusan kita, kerjaan dan dagangan kita, serta semua hajat dan niat baik kita senantiasa selalu mendapat kemurahan, kemudahan dan pertolongan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, senantiasa doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini.
Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan, kita simak, kita telaah apa yang pernah disampaikan dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Nanti dari hadis ini kita muhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah apa yang disabdakan Nabi ini ada atau enggak pada diri kita? Syukur alhamdulillah kalau apa yang disabdakan Nabi ini kosong sama diri kita. Dalam artian apa yang disabdakan oleh Nabi kita ini enggak ada sama sekali ada apa pada diri kita semuanya. Nah, kalau enggak ada maka selamatlah diri kita. Tapi kalau ada sama diri kita, ini kata Allah, fidarkil asfali minan nar. Kalau ada 4 sifat ini ada pada diri kita, maka kata Allah kita itu akan ada di paling bawah di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini ntar kita muhasabah. Kata Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisatan. Ada 4 sifat, ada 4 hal. Man kunna fihi, siapa orang yang ada pada dirinya ini 4 sifat ini, kana munafiqan khalisan, maka orang ini pastilah orang yang munafik, enggak pakai diraguin lagi. Jadi ketika ada 4 sifat ini ada pada diri kita, kata Nabi ini pasti orang yang munafik. Nah, kalau sudah munafik, fidarkil asfali minan nar, maka tempatnya bukan di surga tapi di neraka, dan di nerakanya pun paling bawah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita mau hasabah, ada apa enggak sama kita? Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan jika dari 4 sifat ini ternyata yang ada 1 doang dari 4 sifat kemunafikan ini, ternyata yang ada sama diri kita itu 1 doang, 1 sifat doang, maka sesungguhnya sifat 1 ini juga akan mengarahkan pada diri kita untuk bisa menjadi orang munafik. Maka apa kata Nabi? Hatta yada'aha, sampai orang itu meninggalkan 1 sifat aja yang ada pada dirinya tentang 4 sifat ini. Yang pertama, idza tumina khana. Kata Nabi, tanda orang yang munafik itu kalau diberikan amanah, diberikan kepercayaan, khana, orang itu khianat. Dikasih kepercayaan, diberikan kepercayaan, baik oleh individu, oleh kelompok, oleh golongan, oleh rakyat, khana,
dia khianat. Nih tanda yang pertama bahwa orang itu adalah orang yang munafik. Ini zaman 2022. Zaman sekarang ini lagi, kalau kata orang sekarang itu lagi zaman TV, lagi zaman tebar pesona untuk mencari pemilih, untuk mencari pengikut dan yang lain-lainnya. Ini zaman sekarang. Nah, betapa banyaknya orang-orang yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, kemudian dia khianat. Contoh, ini contoh doang. Sekarang sini nggak ada lurah, nggak ada camat. Kalau saya mah nggak pakai tebeng-tebeng. Kalau saya mah kalau ngomong kudu dantah biar paham. Dulu, ini kita akuin saja dulu. Dulu kita lebih senang berpakaian kuning. Camat petnya kuning, lurah petnya kuning, RW ke bawah pakaiannya kuning, kaos semuanya warna kuning. Dulu. Kenapa demikian? Karena saat itu kita memberikan amanah, memberikan keamanan kepada seseorang. Akhirnya apapun yang diamanahkan oleh orang itu kepada kita, kita pun ngikutin. Camat pakai pet, pakai baju, pakai jasnya kuning. Tapi nggak kayak begini kuningnya, agak mana di kita ya? Kuning pokoknya. Pakai pet kemana-mana pasti ada warna kuning. Ya camat kayak lurah kayak RW kuning semua saat itu. Tapi ternyata ketika kita yang mengamanahkan, kita memberikan keamanan kepada seseorang, khana, ternyata yang kita berikan amanah itu dia khianat. Jadilah camat jadi bunglon, lurah jadi bunglon, sampai ke bawah-bawah RW jadi bunglon. Nih mudah-mudahan ini jamaah paham nih omongan saya nih. Hah? Ada PRT nggak di sini nih? Ada PRT. Sekarang tukar pakaiannya, coba aja perhatiin. Nggak bohong saya mah. Dulu kemana-mana pet kuning, kaos kuning, yang perempuan, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader kuning semua, ngapain aja itu. Sekarang berubah jadi bunglon, warnanya apa sekarang? Hah? Merah, warnanya berubah. Ini gara-gara apa itu terjadi? Orang yang kita berikan amanah, orang yang kita berikan kepercayaan, khana, dia dan khianat ini adalah tanda kemunafikan seseorang. Mudah-mudahan kita semuanya tidak memiliki sifat khana. Mudah-mudahan kita semuanya tidak memiliki sifat khianat ketika kita mendapatkan amanat, ketika kita diberikan kepercayaan oleh orang lain. Saya mah kepengen banget ini lurah, camat ngaji. Jangan cuma ngaji yang enak-enak diangkat-angkat mulu. Kalau sama saya mah harus jatuh ini. Anggung. Wa idza haddatsa kadzaba. Yang kedua tanda daripada orang yang munafik itu, kalau dia ngomong kadzaba, ngibul, dusta, bohong. Baik dia bicara individu, face to face, dua orang, atau dia bicara kepada orang lain, beberapa orang, atau dia bicara kepada umat. Nah, ketika dia bicara, kemudian bicaranya itu bohong, maka dia munafik. Siapapun dia, enggak kita orang biasa, enggak ustadz, enggak kiai, enggak siapapun. Apabila dia berbicara bohong, maka pastikan bukan pakaiannya menandakan dia mukmin, tapi pembicaraannya lah yang menandakan dia orang munafik.
Contoh, misalnya saya seorang dai, saya seorang mubaligh, saya seorang penceramah. Agar umat, agar pemirsa, agar pendengar, agar hadirin senang dengan ucapan saya, berharap nanti di acara yang lain saya akan diundang lagi. Akhirnya saya bicara seenaknya saya saja. Yang penting jamaah suka. Ngibul ya ngibul, bohong ya bohong. Nah, kebohongan inilah, kedustaan inilah, maka siapapun dia tanpa pandang bulu, ketika dia bicara dia bohong, maka dia orang munafik. Sekarang saudaraku, jutaan penceramah itu hanya mencari lelucon dan kelucuan. Coba saudara perhatikan. Baik dia ceramah di depan ibu-ibu maupun mau ceramah di depan bapak-bapak, nanti apa yang ditanya? Bagaimana ceramahnya? Enak, dia mah humor mulu. Enak, dia mah ngibul mulu. Bukan ilmu yang dibawa pulang, tapi apa? Kelucuan. Makanya jamaah jarang undang saya, karena saya ngomong ada antak ini. Kalau saya enggak ada humor-humoran kayak macam-macam. Harus jelas. Kenapa demikian? Khawatir saudaraku, khawatir kita dicintai orang, kita dicintai umat, kita dicintai di muka bumi ini, tapi kita tidak cintai di langit nanti. Di dunia mungkin orang suka sama kita, tapi yang di langit nggak suka sama kita lantaran kita suka bohong. Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, omongannya dusta. Maka kata pepatah, man katsura kalamuhu katsura kitsbuh. Siapa orang yang banyak omongnya, pasti banyak dosanya, banyak dustanya, banyak bohongnya. Ini tanda yang kedua. Wa idza ahada ghadara. Tanda yang ketiga yang bisa kita lihat bahwa orang ini munafik atau tidak, siapapun dan apapun predikatnya, bisa kita lihat apabila dia janji, dia mengkhianati dan dia tidak menepati janjinya. Ini hati-hati nih jamaah, nih hati-hati nih. Ini sekarang tahun 2022. Tahun depan dikit lagi udah 2023, tahun depannya lagi 2024. Masa apa 2024? Hah? Ya, ada pilkada, ada pilgub, ada pemilu, ada pilpres di 2024. Nanti pada saatnya akan banyak manusia-manusia yang menyebar janjinya begitu mudah keluar dari lisannya. Tapi ketika dia jadi, ghadara, dia mengkhianati janjinya. Kalau sekarang iya, masih tebar pesona, masih nyari muka-muka manis sekarang nih. Tapi ntar sudah musimnya aja, apakah jadi janjiin? Yang enak-enak dijanjiin sama kita rakyat kecil ini. Tapi kalau udah jadi aja, gak inget saudara sama kita. Yang kadang-kadang bodoh kita ini, gampang banget dibodohin kita ini. Masya Allah Rabbi. Makanya ini saya menyampaikan doang sama jamaah nih. Kalau saya udah sampaikan, nanti di hadapan Allah Pak Ana bari, Haji Barudin, ente ngapa diem aja? Umat-umat ente itu, anak murid ente itu yang pada ngaji malam Senin, kok begitu? Kenapa ente diem aja? Nah, malam ini saya sampaikan dari jauh-jauh hari ini sama jamaah nih. Ketika saudara ingin memilih pimpinan, ini saya ngomong bukan politik ini, yang ngomong aja. Ketika saudara ingin memilih dan memiliki pimpinan, lihat dulu. Makanya dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun, tanya yang ngerti. Kalau kamu nggak tahu, jangan sekedar ikut-ikutan.
Kan main saya nih, ini bukan di sini saya nih, ini di Jerman nih, di Jerman. Itu di Jerman saya liatin RW, lurah, RT ke bawah lagi pada ngukur jalanan di Jerman. Jalanan sono lagi diukur panjang berapa, lebar berapa, mau diaspal. Alhamdulillah jalanan kita jadi apa? Jadi baik, jadi rapi kan? Sementara kita belum tahu tujuannya apa ini, yang kenapa enggak dari tahun 2 yang rono ya, baru sekarang-karang ini menjelang pilkada jalanan kita dirapiin. Walaupun demikian kita tetap terima kasih sama pemerintah, jalanan kita yang jelek jadi cakep. Nah, mari saudara, kembali lagi kita masalah kepemimpinan. Ketika kita ingin memiliki seorang pemimpin, karena zaman sekarang ini saudara, tidak ada baik itu pilkada kah, pilgub kah, itu tidak ada calon yang individual, independen, itu nggak ada. Semuanya calon itu harus direkomendasikan oleh partainya. Nah, ketika kita ingin mengetahui, ingin dipimpin oleh seorang pimpinan, contohlah, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita ingin punya wali kota, ketika kita ingin dipimpin oleh seseorang di wali kota kita ini, di Bekasi ini, maka lihat dulu asal usulnya. Jangan sampai nanti kita salah di hadapan Allah, kita pun dimintakan pertanggungjawaban. Kayak yang kemarin-kemarin nih, yang sekarang lagi sekolah, lagi pesantren. Kan jamaah pasti ada yang nyoblos di antara sekian ini. Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau saudara pada kagak nyoblos, naik nggak kemarin itu? Hah? Kalau saudara umat Islam kagak pada nyoblos, yang sekarang lagi pesantren, kira-kira kemarin naik nggak dia itu? Kagak kan? Tapi kan karena kita milih, akhirnya banyak suara yang kita berikan kemudian naik dah. Nah, setelah naik ternyata apa? Khana sama kita, khianat sama kita. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai hal itu terulang. Kita pengen dari awal nyampe akhir berjalan dengan mulus. Nah, pertama, ketika kita ingin mempunyai pemimpin, lihat dulu kepribadian orang itu, lihat dulu akhlaknya, lihat dulu ketekunan agamanya, bukan seremonial. Kalau seremonial, misal Al-Maghfirah mengadakan maulid, kita undang, datang pasti saudara itu mah. Kalau perlu 2,5 juta dia keluarin dari kantongnya, nggak berat itu mah. Datang, emang lagi nyari suara, lagi tebar pesona. Maksud saya kita lihat kepribadiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya. Itu yang pertama kita lihat individualnya. Oh, ternyata bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, agamanya bagus. Cukup nggak sampai di situ? Belum. Karena zaman sekarang seorang pemimpin, baik di kabupaten maupun di kota, di provinsi, itu harus didukung oleh partai. Nah, lihat yang kedua partainya. Partai apa yang mengusung dia? Lihat. Apakah orangnya udah baik? Oke, kita akuin misalnya orangnya baik. Tapi lihat partainya yang mengusung, partai apa ini? Lihat lagi, perhatikan. Apakah partainya ingin mengangkat Islam setinggi langit? Apakah partainya peduli dengan umat Islam? Atau barangkali partainya partai yang memusuhi umat Islam? Tuh, lihat lagi ke sana. Baru, ternyata alhamdulillah calon saya ini orangnya religius, orangnya suka agama, cinta agama, segala macam dah, ibadahnya baik. Dan alhamdulillah ternyata partainya juga partai yang lebih dekat sama Islam, mau membela Islam. Kalau yang sudah begini mah, kalau seandainya nanti itu pimpinan kepleset, kita udah nggak salah. Kenapa? Karena awalnya kita sudah melihat orangnya baik. Yang kedua, yang partai yang mengusungnya juga baik, peduli dengan agama kita. Kalau nanti suatu saat dia kepleset, itu masalah pribadi dia.
Tapi kalau kita lihat pribadinya saja dari awal udah nggak bagus, kemudian diusung oleh partai-partai yang nggak bagus, masih saja kita dukung, akhirnya menang, suatu saat akan terjadi, saudara akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kira-kira? Hah? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ahli. Tanya dulu Pak Kiai, ini orangnya baik apa enggak? Pak Kiai, ini orang diusung sama partai apa? Ini partai baik apa enggak? Kalau nanti Kiai istikharah. Enggak asal jeblos. Oh, alhamdulillah ini mah orangnya baik, orangnya agamis. Alhamdulillah partainya yang dukung juga, yang ngusung juga partainya bagus. Dia mau memperjuangkan agama Islam, dia mau memperjuangkan umat Islam, dia mau meninggikan derajat dan martabat Islam. Lah kalau partainya musuhin Islam, saudara, walaupun individu calonnya bagus, tapi kalau partainya memusuhi Islam, apa harus kita dukung apa enggak kira-kira? Deh, saudara, mana takut-takutan ini, emang kelihatan ini. Hah? Jangan mau saudara masuk neraka. Lah kita umat Islam, kewajiban kita adalah membela agama Islam. Lihat saudara, itu kewajiban loh. Kalau diri kita mengaku orang Islam, maka kewajiban kita apapun alasannya kita harus membela Islam. Nah, ketika ada seseorang kemudian didukung oleh partai dan partainya tidak mendukung Islam, apakah harus kita dukung apa enggak? Lo hati-hati, ada Buya lo. Gomel di lutar sama Buya lo. Kalau saya ngomong harus dantah biar paham. Maksud saya apa? Biar nanti saya di akhirat di hadapan Allah saya bilang, ya Allah, ana bari, saya udah nyampein ya Allah. Untuk tinggal mereka aja itu matanya pada buta, masih milih-milih juga. Saya udah nyampein, jadi saya udah nggak salah di hadapan Allah. Saudara, ini mah cuma ngomong doang nih. Jabatan, mau itu gubernur, mau itu presiden, bupati, wali kota, itu kan 5 tahun. 5 tahun. Kalau kita punya pemimpin yang agamis, yang kuat agamanya, kemudian didukung oleh partai yang memang bagus membela agama Islam, membela kita umat Islam, itu insya Allah 5 tahun selamat. Artinya apa? Islam akan semakin maju. Kemudian kalau salah, ya udah. Makanya jangan gelap mata dengan 500.000. Jangan gelap mata dengan 50.000. Biasanya kalau yang begini yang untung tim sukses di saudara nih. Tim sukses yang paling untung gede di mana? Ini asal aginian pasti tim sukses sudah. Majuin proposal sekian, Pak, saya ono di RT 0, di RW apa namanya 09, jamaah saya ada 2.000. Udah kita kasih aja gope-gope. Masa iya kagak milih kita, kagak milih Bapak? Hitung. Oh, udah enggak peduli berapapun. Wah, ujung-ujungannya apa? Gocap yang nyampe sama warga. Yang 4,5 giliran siapa tuh? Dibodoh-bodohin aja ente. Lihat orangnya, lihat siapa yang partai apa yang ngusung. Kalau sudah begitu, kemudian di tengah jalan orang itu salah, kita udah nggak salah. Kenapa? Awalnya kita sudah punya penilaian dengan dasar agama. Oh, orang ini agamanya bagus. Oh, orang ini diusung dengan partai yang bagus, maka insya Allah selamat. Salah, kita di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, untuk itulah, jangan sampai 4 sifat ini ada pada diri kita. Yang pertama, ketika kita dikasih amanat, jangan hianat. Ketika kita bicara, kita jangan bohong. Ketika kita janji, jangan mengkhianati janji. Nah, wa idza khasama fajara. Yang terakhir, tanda-tanda orang munafik. Idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar, tidak ada jalan islah, tidak ada jalan kedamaian, tidak ada jalan perbaikan. Malah apa yang terjadi? Fajara,
apapun cara akan dia lakukan. Mau cara halus, mau cara kasar, dia tidak nerima dengan pertengkaran itu. Nih, tanda orang munafik. Nah, kalau kita kan enggak, saudara. Ketika kita terjadi pertengkaran, maka yang kita upayakan gimana pertengkaran ini jangan sampai terus-menerus terjadi. Maka terjadilah islah, yang akhirnya timbullah kedamaian. Makanya saya bangga dengan jamaah yang ngaji hari Senin malam Senin. Bangga saya. Kalau kata Jabal Uhud jadi gunung emas, saya masih lebih bangga ngajar jamaah ini. Kenapa? Karena seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Maghfirah yang ngaji ini, ada yang kuning, ada yang merah, ada macam-macam ini nih. Benar ya kira-kira? Hah? Coba yang merah angkat tangan. Hah? Ada yang merah emang dari hatinya, ada yang merah karena keterpaksa. Kalau kayak RT, RW, lurah, camat itu merah keterpaksaan. Dan tak aja saya bakal ngomong. Yakin. Coba aja deh. Ini saya ngomong sekarang nih, tandain mulut saya nih. Mulai Senin besok, camat sama lurah sebulan jangan pakai yang merah. Camat sama lurah pakai yang kuning selama 1 bulan. Lihat kalau kagak dimutasi. Bener gak kira-kira? Wah, keterpaksaan berarti ini kalau yang begini nih. Terpaksaan. Saya bangga dari sekian jamaah yang ngaji ini, walaupun beda bendera, walaupun beda warna, walaupun beda apa namanya ya, tapi ketika masuk ke dalam masjid nggak ada itu ngomong gituan. Bener nggak kira-kira? Yang dia cari adalah keselamatan. Keselamatan di mana? Fid dunya wal akhirat. Tuh. Bener nggak kira-kira ini? Bener. Makanya udah besok pilkada jangan pada bekia-kiaan, jangan pada berebut-rebutan apa. Udah, kalau emang ragu, fas'alu ahla dzikr, tanya yang ahlinya. Datang ke Buya. Buy, saya kudu milih siapa ini? Patri. Wah. Lihat dulu partainya. Partai apa yang ngusung Patri? Kalau emang diusung sama partai-partai yang agamis, yuk kita dukung rame-rame. Kalau ternyata dipilih didukung dengan partai yang kira-kira jeblosin, rusak agama, jangan dulu. Berat di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.